Al-Bukhari, riwayat Abu Hurairah, 3 golongan yang doanya sulit ditolak. Al-Mulk disebutkan dalam riwayat memberikan cahaya di alam kubur. Makanya sunnahnya sebelum tidur baca Al-Mulk. Kalau mau latihan dulu misalnya ayat kursi boleh. Makanya dilatih dengan yang kul-kul dulu. Ayat kursi Al-Baqarah 255 gitu kan. Kemudian setelah itu ada 3 kul, muawwadzat thalath. Ya, ada kul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, kul a'udzu birabbil falaq, Al-Falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu hadisnya jelas. Sebelum tidur kita baca itu. Ya, tapi itu gangguan pengantar dalam tidur dunia. Tidur yang pendek gitu, yang mungkin besok bangun lagi supaya nggak diganggu. Diganggu setan kan? Ya, setan itu kan bahkan dalam tidur pun dia beraksi. Ya, setan dalam tidur pun mengganggu. Makanya ada yang mimpi buruk gitu kan? Ya, ada yang kemudian bahkan ada yang dalam tidur masih mencela juga. Tidur masih mencela. Gara-gara kamu nih katanya kan tidur tuh. Ya, berarti ada persoalan yang serius yang belum selesai. Nah, makanya coba kalau ingin enak itu gini, mau tidur tuh istighfar dulu. Enak tuh nanti enak betul Masya Allah. Istighfar 70, 100 kali gitu kan? Sampai mendapatkan kenikmatan zikirnya. Nabi aja istighfar. Setelah itu kemudian biasakan baca Al-Quran. Kalau mau latihan yang pendek dulu tadi, ayat kursi, Qul Huwallah, Al-Falaq, An-Nas, itu anak-anak. Kalau sudah mulai dewasa, apalagi sudah balik ke atas seperti kita saat ini, maka naik levelnya. Baca Al-Kahf, ya itu kalau malam Jumat. Baca Al-Mulk setiap malam, Al-Mulk sebelum tidur. Di antara fadilahnya memberikan cahaya di alam kubur saat tidur yang panjang sebelum masuk alam bangkit itu. Jadi kalau di dunia tidur, bangun lagi besoknya. Di alam kubur bangunnya kapan? Nunggu kiamat. Nah, supaya cahaya dapat terus dapat dijaga oleh Allah, salah satu kemuliaannya surah apa? Al-Mulk. Ada lagi surah Yusuf misalnya, surah 12. Ya tadi Al-Mulk 67, Yusuf 12. Surah Yusuf itu disebut oleh para ulama kandungannya bisa mengentaskan kesedihan. Bukan sedang gelisah, antum ada masalah di kantor atau di rumah tangga dengan anak-anak kurang nurut, kurang baik, macam-macam, ambil wudhu, buka mushaf, ngadap kiblat, baca surah Yusuf. Baca, ada itu, rajin deh baca tafsir itu. Ya begitu kita baca, riwayatnya tersambung, banyak. Itu kalam para ulama disampaikan dari riwayat-riwayat yang tersambung sebelumnya. Ya, banyak kemuliaannya. Nanti Al-Baqarah, Ali Imran, yang rajin baca Al-Baqarah, Ali Imran, itu fadilahnya saat terjadi kiamat nanti, dalam hisab, itu 2 surah itu akan menjadi pelindung, seperti awan. Ka'annahuma ghamamatan. 2 surah itu akan menaungi para pecinta Al-Baqarah dan Ali Imran saat suasana begitu menegangkan di hari kiamat. Di panasnya luar biasa, teriknya, capeknya. Semua orang itu udah gak peduli, yang penting pengen dihisab segera. Tapi ada 7 golongan yang santai aja. Cuman golongan ini gabung dengan yang lain, tenda besar. Ya, tendanya besar. Tergabung 7 golongan. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan. Ya, mereka akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat saat naungan itu sulit didapatkan. Siapa mereka diantaranya? Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Imam itu banyak. Dalam konteks besar kenegaraan, turun ke bawah sampai ke rumah tangga. Ya, kalau adil kita di dunia doanya sulit ditolak. Ya, thalathatun la turaddu da'watuhum di Al-Bukhari, riwayat Abu Hurairah. 3 golongan yang doanya sulit ditolak. 1 Al-Imamul Adil. Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Ya, termasuk di rumah tangga kalau adil, kalau baik, kan? Atau naik lagi di masyarakat, RT, RW sampai ke atas misalnya, ya. Yang kedua as-shaimah hatta yuftira, orang yang biasa puasa dari mulai puasa sampai buka. Kalau benar puasanya itu Masya Allah membuka pintu doa cepat dikabulkan. Yang ketiga da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Di saat Anda terzalimi dengan benar-benar perbuatan zalimnya, bukan zalim yang direkayasa. Ya, bukan zalim yang direkayasa ya, aku terzalimi tapi direkayasa misalnya, bukan itu. Zalim yang betul, begitu terzalimi dia berdoa. Makanya saat ada perasaan gak enak, Bu, ini biasanya sering jangan pikir yang tinggi-tinggi dulu ya. Ibu suka gak enak dengan perlakuan anak, padahal ibu yang mengandungnya, ibu yang memberikan ASI-nya, ayah yang mencari nafkahnya dan sebagainya. Tiba-tiba anak membentak, anak ada hal yang tidak menyenangkan. Nah itu puncaknya kita barangkali lewat wasilah itu doa akan dikabulkan. Jangan marahi anaknya, istighfar dulu, berdoa. Boleh doanya langsung kepada anaknya, minta, ya Allah jadikan anak saya soleh. Ya nak, ayo nak, soleh ya, soleh. Dah. Ya, mama kok nggak marah? Soleh. Itu marahnya mama. Soleh insya Allah. Sukses ya, insya Allah. Ya Allah jadikan dia sukses. Ya Allah jadikan dia soleh. Ya Allah jadikan dia pengantar kepada kebaikan dia. Gitu caranya. Itu indah. Itu yang dikerjakan oleh seorang ibu itu. Sedang masak,
Bapaknya terima tamu kehormatan besar. Ibunya masak. Jadi masakan tuh. Tiba-tiba anaknya datang dari padang pasir main. Ini kisah nyata. Bawa pasir, Pak. Ya. Ke ibunya, Umi. Wah, disiram makanan pakai pasir. Bush. Astagfirullahaladzim. Saya tanya, kalau ibu jadi ibunya kira-kira responnya apa? Alimanehnya. Lihat kata ibunya apa? Anta idhab ilal haram takunu imaman fi. Nah, kamu pergi ke Masjidil Haram jadi imam sana ya. Kamu pergi ke Masjidil Haram jadi imam sana ya. Sampai sekarang anak itu ketua dewan imam di 2 masjid suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, karena peristiwa itu. Ya, dia adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh yang kadang agak mirip lah begitu gitu. Sudais. Itu doa ibu itu dari peristiwa tadi itu. Ya, ibu misalnya bisa aja kejadian di sini. Ya, wah demikian. Mau pergilah ke tanah suci di imam. Ya kalaupun nggak di tanah suci, tanah kusir kan bisa An-Nur, Al-Hikmah gitu kan. Bismillah. Jelas ya?